Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita tetap belajar tentang Python. Jadi sebelumnya Anda sudah belajar if else dengan berbagai cara, dengan elif, kemudian dengan nested if. Nah, kali ini kita akan coba belajar bahwa kita akan mencoba belajar lebih dalam lagi if else dengan conditional atau syaratnya yang lebih dari satu ya, atau banyak di sininya. Oke, kita coba simak videonya ya. Ya, jadi di sini kita balik lagi dengan bayangan dalam bentuk flowchart ya. Jadi biar ada gambaran saya berikan dalam bentuk flowchart. Jadi dicontohkan di sini ya. Jadi dalam beberapa case kita sebenarnya diizinkan ya membuat persyaratan yang syaratnya lebih dari satu ya. Contoh di sini misalnya, apakah hari ini hujan dan apakah hari ini hari kerja? Ini ada dua syarat ya. Jadi pertanyaannya ada dua, apakah hari ini hari hujan? Dan yang kedua adalah apakah hari ini hari kerja? Jadi ada dua syarat di sini. Anda perhatikan ya. Nah, dalam membuat aplikasi atau dalam membuat algoritma, kadang-kadang ada syarat yang kita bisa saja mensyaratkan lebih dari satu ya. Oke, contoh makanya tadi disampaikan di sini ya. Jadi ini kita bedakan dengan beda warna ya. Jadi syarat pertama, apakah hari ini hujan dan apakah hari ini hari kerja. Jadi ada dua syarat. Apakah hari ini hujan dan apakah hari ini kerja. Oke, jadi kalau dua-duanya terpenuhi karena menggunakan logika dan, nah nanti larinya ke sini ya. Do something. Nah, kalau dua-duanya tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, nanti larinya kemana ya? Ya, jadi di sini akan saya coba ulas kembali ya. Di sini ada dua syarat. Apakah hari ini hujan? Ini syarat pertama ya. Dan ada kata penghubungnya adalah dan. Syarat kedua adalah apakah hari ini hari kerja. Jadi ada dua syarat di sini. Jadi nanti kalau mau lebih dari dua syarat juga bisa ya. Ada syarat 3, syarat 4 dan seterusnya juga nggak ada masalah. Yang penting intinya di sini adalah kita bisa membangun logika dengan dua buah syarat ya. Syarat pertama terpenuhi dan syarat kedua juga harus terpenuhi ya. Jadi di sini dilihat ya, di sini adalah menggunakan operator dan ya. Jadi Anda pasti ingat juga kalau menggunakan operator dan, masih ingat ya dengan di sini adalah operator logika n ya. Nanti dilihat lagi video saya tentang operator logika n ya, atau logika dan ya. Jadi apakah hari ini hujan? N. Atau dan hari ini apakah hari kerja ya. Oke, contoh penggunaan ya. Contoh penggunaan salah satu yang paling gampang dan paling sering adalah untuk mengecek proses login ya menggunakan username dan password ya. Jadi di sini ada dua syarat, bisa Anda lihat ya. Apakah username benar? Yang kedua adalah apakah password juga benar ya. Oke, mari kita lihat, kita coba langsung di kodenya menggunakan VS Code. Ya, kita masuk di sini, kita buat sebuah file. Oke, saya save. Saya save misalnya dengan latihan if else 6 misalnya ya. Oke. Contoh di sini ya. Contoh di sini saya ingin membuat username dengan masukan tertentu ya. Misalnya di sini input ya. Masukkan username. Oke. Yang kedua adalah password ya. Sementara di sini passwordnya masih plain ya, artinya masih terlihat ya. Oke. Nah, di sini saya pengen bangun logika nih. Misalnya contoh username-nya mau kita tentukan misalnya ya. Contoh username-nya adalah misalnya ya. Kita tentukan username-nya udah jelas ya, misalnya admin misalnya. Oke. Kemudian kita menggunakan logika n ya tadi ya. N. Oke ya. Password misalnya contoh passwordnya adalah 1234 misalnya ya. Ini contoh ya. Nah, di sini baru kita tulis ya, print silahkan masuk ya. Silahkan masuk di sini ya. Else, oke, else di sini baru Anda tulis misalnya, maaf, salah username atau password ya. Oke, perhatikan di sini ada dua syarat ya, ada dua argumen ya. Yang pertama adalah membandingkan apakah username yang diinput adalah admin dan password yang diinput yang kedua adalah 1234. Oke. Jika benar,
ini kita masukkan silakan masuk. Tapi jika salah, maaf, username atau password salahnya. Oke, kita coba run ya, kita coba run. Nah, contoh misalnya kita pakai dengan contoh yang benar dulu ya. Admin password 1 2 3 4. Oke, kita enter. Nah, betul ya. Silahkan masuk. Oke, kita coba lagi. Kita coba sekarang yang username-nya benar, passwordnya kita salahin, misalnya 9876 misalnya ya. Jadi ini Anda ingat lagi logikanya apa? Logikanya N ya. Kalau N itu Anda cek lagi di video kita tentang logika N, harus mensyaratkan dua-duanya benar ya. Jadi bisa Anda lihat kalau ini salah satu salah, berarti dia lari ke sini. Oke, kita coba ya. Apakah benar? Iya, betul ya. Bahwa di sini adalah Anda salah username atau password. Meskipun di sini username-nya benar, tapi passwordnya salah, berarti dianggap tetap salah ya. Karena kita harus membutuhkan dua-duanya. Oke. Atau contoh yang kedua adalah bagaimana kalau username yang salah tapi passwordnya benar. Misalnya username-nya ingatnya administrator misalnya ya. Sedangkan passwordnya benar 1 2 3 4. Oke, balik ke logic N lagi. Ininya true, passwordnya true. Tapi ininya false. True and false itu hasilnya harusnya false. Jadi dia larinya ke sini. Larinya ke else ya. Oke, kita enter ya. Oke, di sini adalah maaf salah username atau password ya. Oke, jadi di sini saya ulang kembali. Inilah peran logika N dalam menghubungkan dua buah syarat ya, atau istilahnya di sini adalah kondisi ya. Ada dua kondisi yang harus dua-duanya dipenuhi. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti akan di reject ya. Oke, contoh yang kedua adalah kita coba menggunakan contoh logika atau OR ya. Jadi contoh misalnya ya, kita pengen membuat sebuah sistem dengan mensyaratkan salah satu saja ya. Misal, contoh, kita pengen membuat yang boleh masuk adalah salah satu ya. Syaratnya adalah antara wanita atau, bukan dan ya, atau mereka yang berusia di atas 50 ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ada dua syarat. Apakah Anda wanita? Ini syarat pertama. Atau usia di atas 50. Oke. Jadi kalau saya gambarkan di sini, saya ulang kembali. Apakah Anda wanita itu syarat pertama? Atau Anda berusia 50 syarat 2. Ya, cuma di sini ada penghubungnya. Penghubungnya bukan dan tetapi atau. Jadi Anda juga cek lagi logika atau ya. Logika atau itu seperti apa ya? Jadi di sini penghubungnya adalah atau. Dalam bahasa Inggrisnya adalah or ya. Or. Jadi cek logika or ya. Jadi kurang lebih seperti ini, saya ulang kembali. Jadi ini ada dua, syaratnya adalah syarat 1 atau syarat 2. Jadi harus salah satu terpenuhi, itu cukup ya. Karena ini adalah logikanya atau ya. Oke, kita coba kodenya ya. Oke, di sini saya coba buat new file. Saya save latihan if else 7 ya, .py. Nah, di sini tadi contohnya kan memasukkan dua ya. Pertama jenis kelamin, saya singkat ya, JK. Oke, di sini masukkan jenis kelamin. Oke. Yang kedua tadi adalah usia ya, usia. Di sini karena usia dalam angka, jadi ini saya rubah ya. Masukkan usia. Nah, kemudian kita bangun logikanya. Tadi logikanya adalah if jenis kelamin wanita atau berarti or ya, or usia di atas 50. Nah, baru misalnya kita bilang selamat datang di aplikasi. Oke, else jika tidak, kita print. Contoh ya, Anda tidak berhak masuk ke aplikasi misalnya ya. Oke. Jadi ini saya ulang lagi, di sini ada dua logika ya. Logika pertama ngecek jenis kelamin, logika kedua ngecek usianya ya. Oke, kita coba aja. Oke, percobaan pertama, kita jenis kelaminnya adalah wanita, dua-duanya benar ya. Usia anggap 60, berarti dua-duanya terpenuhi ya. Terpenuhi. Ya, dua-duanya terpenuhi berarti ini selamat datang di aplikasi ya. Oke, kita coba lagi. Misalnya salah satu yang terpenuhi, misalnya jenis kelaminnya aja. Ya, jenis kelamin wanita tapi usianya misalnya 25. Nah, kira-kira ini masuk yang sini atau yang sini? Ya, karena dia menggunakan logika OR, berarti di sini dia masuknya ke sini ya. Karena cukup salah satu saja yang terpenuhi ya. Jadi di sini harusnya kalau kita enter, oke, selamat datang di aplikasi ya. Oke, kita coba satu lagi. Kalau misalnya usianya saja yang terpenuhi, misalnya jenis kelaminnya pria, usianya di atas 60. Kita cek ya. Ya, betul ya.
karena usianya sudah terpenuhi meskipun jenis kelaminnya tidak terpenuhi. Karena logikanya balik lagi, logikanya adalah menggunakan or ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita salahkan dua-duanya ya, contoh ya. Jenis kelaminnya pria, usianya 25 misalnya. Kita coba. Oke, di sini tidak berhak karena dua-duanya tidak terpenuhi. Syaratnya bukan wanita, usianya juga di bawah 50 ya. Ya, oke. Dengan demikian Anda mulai paham ya bagaimana menggunakan sebuah if di mana syaratnya lebih dari satu ya. Jadi kita akan menggunakan penghubungnya itu menggunakan logika tadi ya. Di pilihan ada dua ya, and atau or ya. Nah, bagaimana jika syaratnya lebih dari dua? Ya nggak ada masalah, tinggal nanti Anda susun aja. Mau menggunakan and semua atau kombinasi and dan or atau or semua. Nah, itu silakan Anda susun bagaimana caranya ya. Oke, jadi kurang lebih prosesnya sama. Perhatikan logikanya tepat dan nanti tinggal Anda latih kembali ya. Ya, dengan demikian mungkin Anda sudah paham bagaimana cara menggunakan if di mana syaratnya adalah logikanya lebih dari satu ya, atau argumennya lebih dari satu. Oke, jadi Anda sudah paham dan Anda bisa terapkan untuk berbagai kondisi ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.